Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok C akan mempresentasikan tentang perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Friska Putri Susanto dengan NPM 251. Saya Muzaffar Ahmad dengan NPM 387. Saya Nabila Fatimatu Zahra dengan NPM 395. Saya Detuti Arini dengan NPM 403. Selanjutnya, materi yang pertama yaitu ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang sendiri merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dagangan dengan tujuan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Sedangkan perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang kemudian diolah dan dijual kembali menjadi barang jadi. Nah, untuk itu terdapat perbedaan antara pencarian HPP perusahaan dagang dengan HPP perusahaan manufaktur. Dalam perusahaan dagang akan mencatat secara langsung transaksi tanpa adanya pengolahan, yaitu dengan rumus persediaan dagang awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan dagang akhir. Sedangkan pada HPP perusahaan manufaktur tidak bisa secara langsung dalam mencatat transaksinya, karena harus mencari terlebih dahulu biaya produksinya, yaitu dengan rumus persediaan bahan baku awal ditambah total biaya produksi dikurangi barang jadi akhir. Selanjutnya, Berikut adalah contoh HPP perusahaan dagang, yaitu pada tanggal 1 Desember diketahui pada data keuangan PT Sumber Rezeki pada tanggal 31 Desember tahun 2016 adalah sebagai berikut. Dan di sini saya akan mempresentasikan bagian yang HPP perusahaan dagang atau harga pokok produksi. Diketahui pada persediaan di tanggal 1 Desember 2016 tercatat sebagai 100 juta. Lalu di soal yang kedua ada harga pokok pembelian, yaitu pencatatan pembelian, diskon dan lain-lain yang tercatat di dalam data keuangan PT Sumber Rezeki. Di sini tercatat ada pembelian, yaitu pembelian nominal sebesar 500 juta serta retur dan potongan pembelian sebesar 10 juta, lalu diskon pembelian sebesar 15 juta. Lalu ada ongkos kirim sebesar 500 ribu rupiah. Lalu jumlah total harga pokok pembelian adalah sebesar 525 juta rupiah. Lalu barang yang tersedia untuk dijual adalah nominalnya sebesar 625.500. Itu adalah jumlah dari persediaan tanggal 1 Desember 2016 dijumlah dengan jumlah harga pokok pembelian. Jadi kita ketemu di 625.500.000 rupiah. Lalu kita kurangkan dengan persediaan tanggal 31 Desember 2016, yaitu nominalnya adalah sekitar 50 juta, dan harga pokok penjualannya ketemu di 575.500.000 rupiah. Lalu dikurangi dengan estimasi retur penjualan sebesar dikurangi 10 juta, dan kita ketemu di beban pokok penjualannya, yaitu hasilnya adalah sebesar 565.500.000 rupiah. Selanjutnya, Selanjutnya ada perusahaan manufaktur. Jadi, diketahui data keuangan pada toko kue Amanda pada tanggal 31 Januari 2024 sebagai berikut. Diketahui ada penjualan sebesar 100 juta, retur penjualan, pembelian bahan baku tepung, pembelian bahan baku penunjang, biaya angkut, dan lain-lain. Jadi cara menghitung HPP perusahaan manufaktur berbeda dengan HPP perusahaan dagang, yaitu tidak bisa secara langsung dalam mencatat transaksinya, karena harus mencari terlebih dahulu biaya produksinya, yaitu persediaan bahan baku awal ditambah total biaya produksi dikurangi barang jadi akhir.
Persediaan awal diketahui sebesar 10 juta rupiah, kemudian menghitung pembelian bahan baku tepung sebesar 25 juta rupiah, ditambah biaya angkut pembelian sebesar 250.000, ditambah retur pembelian sebesar 500.000, dan ditambah potongan pembelian sebesar 610.000. Totalnya menjadi 26.360.000, kemudian ditambah dengan persediaan awal yang tadi. Jadi total persediaan bahan baku siap untuk diproduksi adalah sebesar 36.360.000. Kemudian dikurangi dengan persediaan akhir bahan baku sejumlah 20 juta. Jadi total pemakaian bahan baku yaitu 16.360.000. Kemudian terdapat biaya tenaga kerja langsung sebesar 5 juta. Kemudian menjumlah semua beban operasional, yaitu upah mandor, upah tukang kebersihan, beban gaji pemasaran, beban gaji administrasi, beban listrik, beban iklan, beban lain-lain. Diketahui total beban operasional yaitu sebesar 20.750.000. Jadi, kemudian 16.360.000 ditambah dengan 5 juta dari biaya tenaga kerja langsung dan juga ditambah dengan total beban operasional. Jadi total biaya produksi adalah sebesar 40.110.000. Kemudian persediaan barang dalam proses atau persediaan barang awal yaitu sebesar 8 juta rupiah, kemudian dikurang dengan persediaan barang dalam proses atau persediaan barang akhir sebesar 7 juta. Total persediaan barang dalam proses adalah 1 juta. Kemudian diketahui harga pokok produksi adalah sebesar total biaya produksi dikurangi dengan total persediaan barang dalam proses, yaitu 40.110 dikurangi dengan 1 juta, ditambah dengan 1 juta, hasilnya adalah 43.110. Kemudian persediaan barang jadi awal sebesar 9 juta rupiah dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir sebesar 12 juta rupiah. Kemudian 43 juta rupiah dikurangi dengan 3 juta rupiah, hasilnya harga pokok produksi yang diketahui adalah sebesar 40.110 rupiah. Kemudian menentukan harga pokok penjualan. Jadi cara menghitung harga pokok penjualan yaitu dengan mengetahui barang jadi awal, kemudian ditambah dengan harga pokok produksi yang tadi, kemudian dikurangi dengan barang jadi akhir, yaitu 9 juta rupiah ditambah dengan 40.110 rupiah, hasilnya adalah 49.110 rupiah dikurangi dengan barang jadi akhir sebesar 12 juta rupiah, hasilnya adalah harga pokok penjualan sebesar 30.110 rupiah. Selanjutnya, Perbedaan dalam laporan laba rugi di setiap perusahaan memiliki perbedaan. Di perusahaan jasa, pendapatan dikurangi dengan beban usaha menjadi laba operasional atau laba bersih. Sedangkan di perusahaan dagang, penjualan dikurangi harga pokok penjualan menjadi laba kotor, kemudian dikurangi beban usaha dan hasilnya adalah laba bersih. Di perusahaan manufaktur, penjualan dikurangi harga pokok produksi, dikurangi harga pokok penjualan menjadi laba kotor, kemudian dikurangi beban usaha menjadi laba bersih. Ketahui data keuangan PT Sumber Rezeki pada tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut. Penjualan sebesar 1.500.000.000, retur penjualan sebesar 12.500.000, potongan penjualan sebesar 8.500.000, estimasi retur penjualan sebesar 4 juta, pembelian sebesar 500 juta, estimasi retur penjualan sebesar 4 juta, retur dan potongan pembelian sebesar 10 juta, diskon pembelian sebesar 15 juta, ongkos kirim sebesar 500.000 rupiah, beban gaji penjualan sebesar 300 juta, beban iklan sebesar 10 juta, beban depresiasi peralatan toko sebesar 15 juta,
beban penjualan lain-lain sebesar 25.500.000, beban gaji kantor sebesar 150 juta, beban sewa sebesar 45 juta, beban depresiasi peralatan kantor sebesar 24 juta, beban asuransi sebesar 15.800.000, beban perlengkapan kantor sebesar 19.350.000 rupiah, beban administrasi lain-lain sebesar 14 juta rupiah, beban bunga sebesar 30 juta, persediaan awal sebesar 100 juta, persediaan barang akhir sebesar 50 juta. Pada laporan laba rugi perusahaan, dicari dulu pendapatannya dari penjualan, dikurangi dengan rate penjualan, dikurangi dengan potongan penjualan, maka hasilnya laba bersih. Penjualannya sebesar 1.500.000 dikurangi 12 juta, dikurangi 8.500.000, maka hasilnya 1.479.000 rupiah. Kemudian mencari harga pokok penjualan, yaitu harga pokok penjualan sebesar 570, mencari laba bruto, yaitu harga pokok penjualan dikurangin estimasi rate penjualan, maka hasilnya beban pokok penjualan sebesar 565.500 juta rupiah. Kemudian mencari laba kotor, yaitu penjualan bersih sebesar 1.479.000 rupiah dikurangi dengan beban pokok penjualan sebesar 565.500 juta rupiah, hasilnya 913.500. Kemudian mencari beban operasional, yaitu beban penjualan dari beban gaji penjualan, beban iklan, beban depresiasi peralatan toko, beban penjualan lain. Beban gaji penjualan di sini sebesar 300 juta, beban iklan sebesar 10 juta, beban depresiasi sebesar 15.500.000, beban penjualan lain-lain sebesar 25.500.000, kemudian dijumlah menjadi total beban penjualan sebesar 351 juta. Kemudian beban administrasi, yaitu beban gaji kantor sebesar 150 juta, beban sewa yaitu 45 juta, beban depresiasi peralatan kantor sebesar 24 juta, beban asuransi sebesar 15.800.000, beban perlengkapan kantor sebesar 19.350.000, beban administrasi lain-lain sebesar 14 juta, kemudian total menjadi beban administrasi, yaitu sebesar 268.150.000 rupiah. Kemudian ditambah dari beban penjualan ditambah beban administrasi, yaitu sebesar 619.150.000 rupiah. Kemudian laba kotor dikurangi dengan total beban operasional menjadi laba operasional, yaitu sebesar 294.350.000 rupiah. Kemudian dikurangi dengan pendapatan lain-lain atau beban lain-lain. Di sini ada beban bunga, yaitu sebesar 30 juta rupiah. Jadi laba operasional dikurangi dengan beban bunga, yaitu sebesar 264.350 juta rupiah. 264.360.000 rupiah. Ya, selanjutnya yaitu penyusunan laporan laba rugi pada perusahaan manufaktur. Di sini ada contoh perusahaan manufaktur toko kue Amanda. Diketahui data keuangan pada toko kue Amanda pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebagai berikut. Nah, dari data-data tersebut terdapat penjualan, retur penjualan, pembelian bahan baku tepung, pembelian bahan penunjang, biaya angkut pembelian bahan, retur pembelian bahan, potongan pembelian bahan, upah chef, upah mandor, upah tukang kebersihan, beban gaji pemasaran, beban gaji administrasi, beban listrik, beban iklan, beban lain-lain, persediaan awal bahan baku, persediaan awal barang setengah jadi, persediaan awal barang jadi, persediaan akhir bahan baku, persediaan akhir barang setengah jadi, persediaan akhir barang jadi. Dari data tersebut dapat dihitung, yaitu penjualan dengan nilai 100 juta rupiah dan dikurangi dengan retur penjualan 1.500.000.
menjadi total penjualannya yaitu 98.500.000. Nah, kita harus menghitung harga pokok terlebih dahulu. Harga pokok di sini ada barang jadi awal sebesar 14 juta ditambah dengan harga pokok produksi yang sudah dihitung pada beberapa slide di depan tadi yaitu 40.110.000 rupiah. Menjadi totalnya jadi barang tersedia dijual dengan total 54.110.000 rupiah. Dikurang dengan barang jadi akhir yang tersisa yaitu 12 juta menjadi harga pokok penjualan yaitu 42.110.000. Dari harga pokok penjualan ini dikurangkan untuk mengurangi total penjualan menjadi laba kotor yaitu 56.390.000 rupiah. Nah, terdapat juga beban-beban operasional yang harus dimasukkan seperti upah mandor 4 juta, upah tukang kebersihan 2 juta, beban gaji pemasaran 3 juta, beban gaji administrasi 3.250.000, beban listrik 2.500.000, beban ikan 1 juta, beban lain-lain 5 juta. Total beban operasional ini adalah 20.750.000. Dari laba kotor dikurangi dengan total beban operasional menjadi laba bersih dengan total 35.640.000 rupiah. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi kami dari kelompok J kelas pengantar akuntansi M. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.